어이, 덥고. Film dimulai di sebuah desa dengan adegan seorang wanita yang sedang terbirit-birit. Kita sebut aja dia Yuni, di mana ia marah-marah dengan seorang pria hidung belang karena sudah janjian mabar pusreng Mobile Legend, tapi pria yang ditemuinya itu malah ngajakin mabar yang lain. Alhasil gadis desa ini pun murka dan pergi meninggalkannya. Sementara itu di tempat lain, ada seorang gadis yang tengah parkirin mobil, yang mana mobilnya tengah kesulitan karena jalur yang mereka lalui sangat sempit. Dia adalah Yunha, gadis hardang kota yang baru lulus SMA. Lalu melihat itu Yuni yang kebetulan melintas pun marah-marah karena perjalanannya jadi terganggu. Kemudian di dalam mobil, Yunha mendapatkan telepon, yang mana ia dimarahin oleh sang kakak yang bernama Yungjun karena adiknya itu pergi tanpa kasih kabar. Hal itu membuat Yunha kesel karena menurutnya ia sudah besar dan kakaknya itu terlalu cerewet ngurusin hidupnya. Mendengar itu rekan prianya yang bernama Hong itu pun meledeknya. Udah gede tapi masih dalam pantauan kakaknya. 이게 집에 또 전화 안 받네. Kemudian sebelum kembali ke rumah, di tengah jalan Hong di sana sejenak ngajak Yunha ke sebuah tempat untuk menikmati sup ayam, yang mana tempat itu membuat Yunha kesel karena tidak ada sinyal. Namun Hong kasih tahu, Yunha bisa mendapatkan sinyal di tempat yang agak jauh sedikit. Tapi lanjut Yunha mengatakan dia udah nggak berminat lagi makan sup ayam karena pemilik tempat makan ini membuatnya tidak nyaman yang selalu melihat tubuhnya. Mendengar itu pun Hong meledeknya karena memang Yunha sangat cantik dan menggoda. Hal itu menurutnya wajar aja. Sementara Yunha mencari sinyal, di sana Hong dihampiri pemilik tempat itu yang bernama Pangon, di mana Pangon meminta Hong untuk membantunya mengangkat barang karena udah beberapa hari ini pinggangnya keseleo. Lalu tanpa banyak bicara lagi, Hong pun mengiyakannya karena Pangon akan menggratiskan sup ayamnya. 언니, 나야. Sementara Yunha berhasil mengabari kakaknya, di sana ia menceritakan kalau dia singgah di rumah makan sup ayam, yang tanpa ia sadari kepergian Hong yang sedang membantu Pangon. Namun hal itu membuat Yunha mencarinya ketika tidak melihat keberadaan Hong. Sementara di dalam sana ketika Hong sedang membantu Pangon mengangkat barang, tiba-tiba tanpa disadari oleh Hong, di sana Pangon mencekiknya dengan tali kawat, yang mana hal itu membuatnya sesak napas dan tidak bisa berkutik. Namun ketika Yunha masih mencari keberadaan Hong, di sana ia mendengar sesuatu, yang mana ia langsung menghampiri arah suara itu. Dan Yunha terkejut ketika melihat di depan matanya Hong tewas mengenaskan di tangan Pangon. Namun ketika Yunha pengen kabur, di sana langkahnya terhenti karena ada keberadaan si doginya si Pangon, yang mana Yunha nggak bisa kabur. Maju salah, mundur ada si Pangon. Lalu seketika Pangon pun langsung menghampiri Yunha dan membiusnya hingga semaput. Singkat cerita, Yunha berhasil tertangkap oleh Pangon dan dikurung di tempat berjeruji besi, di mana ketika dilanda ketakutan itu pun Pangon datang bersama dengan doginya. Di sana ia mengatakan kalau tempat yang Yunha tempati itu adalah kandang doginya, yang mana Yunha disuruh mendekat karena kalau tidak ia akan memasukkan si dogi ke dalam. Mendengar itu pun Yunha makin ketakutan, dan di sana ternyata Pangon memberikannya korek api untuk digunakan Yunha buat penerangan. Setelah itu Pangon pun pergi, di mana ia kembali menguncinya di dalam sebuah ruangan, diikuti dengan Yunha yang memohon untuk dibebaskan. Namun Pangon tidak menggubrisnya, ia malah lanjut asik ngopi sambil memainkan harmonikanya. Sementara Yunha ketakutan akibat adanya tikus, di pagi harinya seperti hari-hari biasanya, Pangon mengantarkan telur ke pelanggannya, yang mana pelanggan setianya selalu puas karena Pangon memiliki telur yang sangat bagus untuk dijual. Setelah itu Pangon pun mampir sejenak untuk nongkrong dengan bapak-bapak yang doyan gibah, yang dimana ia disambut dengan minuman bandrek. Lalu di sana mereka membahas tentang tanah milik Pangon yang memiliki nilai jual tinggi karena akan dibangun jalan raya. Namun Pangon menepisnya karena hal itu masih gosip belaka.
Beberapa saat kemudian Pan-gon tiba di rumah. Lalu ia menyalakan lampu di ruangan itu, yang mana hal itu membuat Yun-ha terbangun. Di sana Pan-gon masuk ke dalam dengan membawa sesuatu untuk Yun-ha. Lalu dia menyapa Yun-ha yang hanya terdiam. Dia pun mengancam akan kembali mematikan lampu. 벌써? Kemudian Yun-ha disuruh untuk mengganti skin, dan jika dia menolak Pan-gon akan terus mengurungnya. Namun karena dipaksa, Yun-ha pun mau tidak mau menurutinya. Di sana Pan-gon udah ganti skin epic, di mana dia menghidangkan kue untuk Yun-ha dan menyuruhnya untuk meniup lilin yang telah dinyalakan. Melihat itu Yun-ha hanya pasrah mengikuti perintahnya, diikuti Pan-gon yang sangat gembira. Dan di sana terungkap maksud dari 3 lilin itu, karena Yun-ha adalah korban yang ketiga. Namun Pan-gon mengatakan kalau Yun-ha tidak perlu merasa takut selama mengikuti perintahnya, layaknya anjing peliharaan Pan-gon. Lalu dia disuruh untuk memakan kue, dan Pan-gon masih mempunyai kejutan hadiah untuknya, yang mana Pan-gon akan menyanyikan lagu ciptaannya sendiri karena dia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Lalu Yun-ha diperintahkan untuk menyaksikan pertunjukan Pan-gon. Namun di tengah Pan-gon bernyanyi, nggak sengaja Yun-ha batuk. Hal itu membuat Pan-gon tersinggung. Ia pun langsung mematikan musiknya, di mana Yun-ha panik dan mengatakan kalau dia menyukai suaranya. Namun Pan-gon tetap menyerang Yun-ha karena merasa telah direndahkan dengan sikap Yun-ha hingga dia murka. Beberapa saat kemudian Pan-gon kembali ke rumah setelah mempusreng Yun-ha sampai subuh, di mana ternyata Pan-gon hanya tinggal bersama ibunya yang telah lama sakit. Lalu keesokan harinya Yungjun berkendara memasuki desa itu untuk mencari Yun-ha, dan tibalah dia di kantor polisi. Di sana Yungjun ingin melaporkan bahwa adiknya telah hilang di wilayah ini. Namun si bapak polisi ini menolaknya karena tidak ada bukti sama sekali. Jadi ia tidak bisa membantunya. Mendengar itu pun Yungjun kecewa dan memilih untuk pergi dari sana dan mencarinya sendiri. Tapi tak berapa lama ketika Yungjun pengen pergi, di sana ia dihampiri seorang petugas polisi yang bernama Kim, di mana ia memberikan kartu nama jika Yungjun mengalami kesulitan. Ia bisa menghubunginya. Yungjun yang masih kecewa pun langsung gercep pergi. Sementara itu di tempat lain, Yun-ha terbangun dalam keadaan lemas. Dia merasa tidak enak badan setelah dipusreng semalaman. Ia pun memohon untuk jangan ngajakin mabar dulu. Namun Pan-gon tidak peduli karena dia kecewa dengan sikap Yun-ha yang telah menggigit belalainya yang hampir aja putus. Hingga pada akhirnya Pan-gon menyiksa Yun-ha dengan cara mencabut giginya. Di sisi lain Yungjun sedang bertanya kepada salah satu warga dengan menunjukkan foto adiknya. Namun belum juga ada titik terang. Walaupun begitu Yungjun tidak menyerah. Ia terus mencari di wilayah tempat adiknya menghilang. Kemudian Yungjun juga bertanya kepada Yuni yang kebetulan sedang melintas. Ia pun menanyakan lokasi di mana peternakan anjing berada, dan Yuni pun menunjukkan arah menuju lokasi tersebut. Dia juga diperingati untuk tetap waspada kepada pemiliknya yang mukanya mirip Dako-chan. Sementara Pan-gon masih kesakitan dengan belalainya akibat digigit Yun-ha. Di tempat lain Yungjun tiba di tempat peternakan anjing, yang mana seorang pria yang bernama Ujang ini pun mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu ataupun melihat Yun-ha. Lalu Ujang pun menyuruhnya lekas pergi karena anjing-anjingnya itu menggila ketika melihat perempuan. Namun sebelum pergi Yungjun menanyakan lokasi rumah makan sup ayam, dan Ujang pun kasih tahu lokasinya yang mana tidak jauh dari sini, tapi tempat itu sudah lama tutup. Kemudian Yungjun pun berkendara menuju lokasi tersebut. Sementara Pan-gon menyuapi ibunya yang tak ingin makan. Dan tak lama Pan-gon menyadari ada kemunculan seseorang. Dia pun mengintip dari jendela yang dimana Yungjun tiba di tempat itu. Dan ketika Yungjun memanggil pemilik rumah, Pan-gon malah tidak mau keluar untuk menyambutnya. Yungjun pun nekat memeriksa halaman belakang rumah Pan-gon. Lalu dia pun membuka gerbangnya dan masuk memeriksa tempat tersebut. Namun sayangnya dia tidak menemukan apapun selain mesin penggiling. Dan ketika akan kembali ke mobil, Yungjun teralihkan dengan pintu gudang, di mana ketika ia masuk terdapat pintu yang digembok. Padahal adiknya ada di dalam ruangan itu. Namun Yungjun memutuskan untuk tidak memeriksanya dan pergi. Lalu di sana Yungjun dikejutkan dengan kemunculan Pan-gon, yang mana Yungjun langsung memperlihatkan foto adiknya yang telah berhari-hari menghilang di sekitar wilayah ini. Dan Pan-gon mengatakan kalau dia tidak pernah melihatnya dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat lain.
Dalam perjalanan pulang, dia melihat Yuni dan menghentikannya, di mana Yungjun sekali lagi ingin bertanya kepadanya dan menunjukkan foto adiknya. Lalu setelah melihatnya, Yuni mengingatnya bahwa dia pernah bertemu dengan Yunha, yang mana Yuni bilang ia sangat yakin kalau mobil Yunha pernah singgah di rumah makan sup ayam di ujung jalan itu. Berbekal informasi itu, kemudian Yungjun pun melaporkan hal ini ke pihak polisi. Namun si bapak kepala polisi malah memuji perilaku Pan-gon bahwa ia adalah orang yang baik, di mana Pan-gon merawat ibunya yang sedang sakit seorang diri. Namun Yungjun tidak peduli dan ingin polisi menyelidiki orang tersebut. Lalu di tengah perdebatan itu, di sana petugas Kim menawarkan diri untuk memeriksa tempat Pan-gon dan akan membantu Yungjun. Dan pada akhirnya mereka pergi menuju rumah Pan-gon, di mana si bapak kepala polisi yang tadinya ogah malah ikut bersama. Lalu ketika sampai, Pan-gon yang tidak setuju rumahnya diperiksa, ia pun dengan terpaksa menyerahkan kunci gudang dan langsung pergi karena kecewa. Melihat itu, si bapak kepala polisi pun jadi nggak enak hati dengan Pan-gon dan mengejarnya. Sedangkan Yungjun dan petugas Kim pergi ke dalam untuk memeriksa gudang. Lalu petugas Kim dan Yungjun sudah berada di dalam gudang, yang mana Yungjun berharap menemukan adiknya yang menurutnya tengah disekap di dalam. Namun setelah beberapa lama memeriksa tempat itu, mereka terkejut dengan temuan mereka, yang ternyata mereka menemukan seonggok bangkai rusa. Temuan itu membuat Pan-gon berakting ketakutan karena telah menjerat rusa secara ilegal, di mana hal itu membuat si bapak kepala polisi semakin yakin bahwa Pan-gon adalah orang yang baik dan bukanlah pelaku yang dituduhkan oleh Yungjun. Lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut walaupun Yungjun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lalu setelah mereka pergi, Pan-gon mendatangi mesin penggiling, yang mana di sini terungkap bahwa dia menyembunyikan Yunha di dalam mesin itu dan berencana untuk menggilingnya hidup-hidup. Kemudian di lain tempat, Yungjun tengah mengenang kebersamaannya dengan Yunha, di mana ia terlihat sedih dengan menghilangnya adiknya. Sementara itu di tempat lain, Pan-gon tengah memberikan makan ayam-ayamnya, yang mana kemungkinan itu adalah hasil dari gilingan tubuhnya Yunha. Lalu di esok paginya nggak sengaja Yungjun menabrak pengendara motor, di mana pengendara motor itu ternyata adalah si Pan-gon. Melihat itu Yungjun jadi nggak enak hati dan gercep membantunya. Ia pun menawarkan untuk pergi ke rumah sakit, namun di sana Pan-gon menolaknya. Lalu di saat itu Pan-gon bilang bahwa dia menemukan sebuah kalung wanita di depan peternakan anjing beberapa hari yang lalu. Mendengar itu Yungjun pun penasaran, apa jangan-jangan kalung itu punya Yunha. Namun di sana Pan-gon kasih tahu kalau Yungjun pengen melihat kalung itu, ia harus ke rumahnya untuk melihat kalung tersebut. Kemudian Pan-gon tiba di kota, di mana dia habis membeli obat untuk ibunya dan singgah sebentar membawakan makanan untuk petugas Kim. Dia berpura-pura menanyakan kabar Yungjun sebelum pergi dari tempat itu, yang mana Kim sebenarnya tertarik pada Yungjun. Lalu selang beberapa waktu, terlihat Yungjun sudah terikat di ranjang, yang mana ia sudah menjadi bahan mainan baru buat Pan-gon. Ia pun lalu didatangi oleh Pan-gon, yang menunjukkan kalung kepunyaan Yunha, di mana ketika Yungjun diberi kesempatan untuk berbicara, dia langsung menanyakan keberadaan adiknya, dan ia pun sangat marah setelah mengetahui kalau adiknya itu telah tewas. Ia pun berjanji akan menuntut balas. 예, 설성지서 김순경입니다. Keesokan harinya petugas Kim menerima laporan bahwa salah satu warga menemukan mobil Yungjun. Lalu dia pun meminta izin akan pergi memeriksa mobil tersebut. Namun Yuni yang ketika sedang berada di sana justru melihat mobilnya Yungjun ke jalur rumahnya Pan-gon. Mendengar itu petugas Kim pun menjadi heran dan langsung gercep ke lokasi. 어머, 안녕하세요. Sementara di toko baju wanita, Pan-gon akan membeli lagi gaun yang baru. Di sana Pan-gon memesan gaun yang berukuran lebih kecil dari sebelumnya, yang mana akan dikenakan oleh Yungjun. Lalu di tempat lain, petugas Kim yang sudah tiba di lokasi mobilnya Yungjun, di sana ia mendapatkan informasi dari warga bahwa ia menduga pengemudinya dirampok oleh seorang pria. Kemudian kembali ke tempatnya Pan-gon, terlihat sebuah mobil tiba di rumahnya Pan-gon, yang dimana pasangan suami istri itu adalah pelanggan setia rumah makan itu. Namun Pan-gon memberitahu bahwa rumah makan ibunya itu sudah lama tutup. Dia pun juga membohongi pasangan itu dengan mengatakan kalau ibunya telah lama meninggoy. Lalu di malam harinya Pan-gon mendatangi Yungjun, yang dimana Yungjun mengancam ingin menghabisi si Pan-gon. Namun Pan-gon hanya menganggap Yungjun tak lebih dari seekor binatang, dimana dia akan memandikannya besok pagi sebelum pergi dari tempat tersebut. Namun tanpa disadari oleh Pan-gon, ternyata Yungjun telah berhasil melepaskan ikatannya dan ia tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya.
Namun sayangnya serangan itu tidak berarti apa-apa bagi Pan-gon, yang mana Yungjun dengan mudahnya di-takedown olehnya. Bahkan luka di tangannya Pan-gon pun seolah biasa-biasa aja, yang mana hal itu membuat Pan-gon murka dan tega menyiksa Yungjun. Petugas Kim pun tiba di lokasi peternakan anjing, lalu ia pun masuk dan mencari pemiliknya. Sementara itu Pan-gon terkejut ketika mendapati anjing peliharaannya mati, di mana pelakunya adalah si Ujang. Dan ternyata si Ujang ini mengetahui semua perbuatan Pan-gon. Di sana Ujang mengatakan tidak akan melaporkan pada polisi jika Pan-gon memberikan sedikit lahan tanahnya. Lalu ketika Pan-gon akan memberikan surat tanahnya itu, di sana ia malah memberikan syarat kepada Ujang, yaitu Pan-gon meminta bantuan Ujang untuk menghabisi wanita tersebut. Mendengar itu Ujang pun menolaknya karena tidak ingin terlibat atas apa yang telah dilakukan oleh Pan-gon. Namun setelah dipikir-pikir, akhirnya dengan iming-iming tanah dan uang 500.000, Ujang pun mengiyakannya. Tugasnya hanya membuang mayat Yungjun ketika sudah dihabisi oleh Pan-gon. Percakapan itu pun didengar oleh ibunya Pan-gon yang sedang terbaring sakit. Lalu tanpa disadari oleh mereka, ternyata petugas Kim sudah ada di luar, yang diam-diam memantau pergerakan mereka. Sementara Pan-gon menyiapkan alat-alat perkakas untuk eksekusi Yungjun, di sana petugas Kim berhasil membuka pintu gudang tempat Yungjun disekap. Namun tanpa diduga di luar sana, tanpa ada sedikit pun kecurigaan, Ujang yang sedang menunggu komando dari Pan-gon, diam-diam Pan-gon mengambil sebuah benda tajam dan... 어이, 덥고. Syukur alhamdulillahnya, petugas Kim yang berhasil membuka pintu itu pun menemukan keberadaan Yungjun, yang mana ketika petugas Kim ingin menyelamatkannya, di sana Yungjun langsung histeris dan mengatakan kalau Pan-gon lah yang telah menghabisi adiknya. Namun baru sedikit bernapas lega, di sana ada keberadaan Pan-gon. Sialnya petugas Kim malah jadi sasaran amukan si Pan-gon, yang mana ia langsung tewas seketika. Melihat itu pun Yungjun ketakutan, di mana ketika Pan-gon ingin menghabisinya, Yungjun berhasil menghindar, dan kesempatan itu ia manfaatkan untuk kabur dan mengunci pintu. Sementara Pan-gon berhasil membuka pintu, di sana Yungjun memutuskan untuk bersembunyi di mesin penggiling, diikuti dengan Pan-gon yang tengah murka dan mencari keberadaan Yungjun. Namun dia tak menemukannya, tapi dia teralihkan dengan lampu peternakan yang sengaja dinyalakan dan mencari Yungjun di tempat tersebut. Menyadari Yungjun ingin bermain-main dengannya, dia pun memanggil nama Yungjun. Namun tak lama ternyata Yungjun muncul dari belakang. Di sana Pan-gon diancam untuk menjatuhkan kapaknya, dan jika tidak Yungjun akan menghabisinya. Namun melihat itu Pan-gon malah nggak takut dengan senjata di tangan Yungjun, yang mana Pan-gon malah menantangnya. Dan sialnya peluru yang ditembakin itu ternyata peluru palsu, yang mana Pan-gon langsung gercep menyerang Yungjun dan ingin menghabisinya. Hingga pada akhirnya Pan-gon berhasil menyingkirkan senjata itu dari tangannya Yungjun. Dan beruntungnya Yungjun masih bisa menghindar dari serangan Pan-gon, yang mana ia pun gercep mencari senjatanya ketika Pan-gon tengah sibuk dengan kapaknya yang nyangkut. Namun di sana Pan-gon kembali ingin menyerang Yungjun, yang dimana ia ingin menghabisi Yungjun dengan sebuah kapak di tangannya. Tapi tiba-tiba gak disangka-sangka, ternyata peluru yang kedua ternyata peluru asli, yang mana ketika Pan-gon tengah sekarat, Yungjun menghabisi Pan-gon dengan beberapa kali tembakan. Dan setelah perjalanan panjang, akhirnya film pun selesai, dengan ditandai dengan Yungjun yang berakhir mendekam di jeruji besi, dan ia tidak sedikit pun menyesali apa yang diperbuatnya. Oke, segitu dulu, terima kasih yang sudah menonton usaha kami. Segenap jajaran yang bertugas, kami ucapkan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan ragu untuk dukung kita, satu klikmu besar maknanya. Nyalakan loncengnya juga, biar kamu gak ketinggalan cerita. Main bertiga aja.